Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Salismiati Gozali, mahasiswa PGSD semester 4, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di video pembelajaran ini, saya akan membahas materi tentang perspektif global dari visi geografi, sejarah, dan ekonomi. Mari kita simak videonya sampai selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus tahu apa itu pengertian perspektif global. Perspektif global terdiri dari dua kata, yaitu perspektif dan global. Perspektif artinya cara pandang, pandangan, sudut pandang, atau cara berpikir. Nah, sedangkan global itu artinya menyeluruh, luas, internasional, dan berkaitan dengan dunia. Jadi, perspektif global adalah cara pandang atau cara berpikir terhadap suatu isu-isu, masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional, seperti geografis, budaya, dan politik suatu negara atau daerah tertentu. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perspektif global dari visi geografi. Geografi adalah bidang ilmu yang mengkaji berbagai ruang fenomena alam dan peristiwa di bumi. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi ini yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi. Geografi tidak hanya mempelajari tentang tempat dan wilayah di bumi, tetapi juga tentang hubungan dan keterkaitan antar tempat dan wilayah di seluruh dunia. Nah, perspektif global dalam geografi ini adalah cara pandang yang melihat dunia sebagai suatu kesatuan yang saling terhubung. Perspektif geografi ini bertahap dari perspektif lokal, regional, dan perspektif global. Nah, untuk lebih memahami perspektif global dari visi geografi, kita bisa lihat contoh berikut ini. Beberapa tahun yang lalu, COVID-19 telah menjadi pandemi global dengan dampak yang signifikan pada manusia dan lingkungan di seluruh dunia. Nah, dari perspektif geografi ini, COVID-19 dapat dianalisis mulai dari skala lokal, yaitu penyebaran virus. Geografi memainkan peran penting dalam penyebaran virus. Kepadatan penduduk, mobilitas manusia, dan pola interaksi sosial dapat mempengaruhi seberapa cepat virus menyebar di suatu daerah. Lalu skala regional, virus ini menyebar melintasi batas-batas kota dan provinsi. Kita bisa ketahui virus COVID-19 ini hanya berasal dari sebuah desa, yaitu Wuhan di Cina. Selanjutnya untuk skala global, COVID-19 telah menyebar ke hampir semua negara di dunia. Nah, interkoneksi global seperti perjalanan internasional dan perdagangan telah mempercepat penyebaran virus. Nah, di perspektif geografi ini membantu kita memahami bagaimana COVID-19 yang awalnya muncul sebagai wabah lokal di Wuhan atau China berkembang menjadi pandemi global yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan di dunia. Selanjutnya, perspektif global dari visi sejarah. Perspektif sejarah berkaitan dengan konsep waktu. Artinya, perspektif sejarah setara dengan perspektif temporal, khususnya masa lalu. Perspektif sejarah peristiwa memberikan gambaran pengalaman masa lalu yang dapat dipelajari hari ini untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Nah, perspektif sejarah ini melihat bagaimana peristiwa di satu bagian dunia dapat mempengaruhi bagian dunia lain, bagaimana tren dan pola global telah berkembang dari waktu ke waktu. Nah, sebagai contoh perspektif global dari visi sejarah, kita bisa lihat bagaimana perkembangan transportasi dari dulu hingga sekarang. Zaman prasejarah, manusia pertama kali menggunakan kaki mereka sebagai satu-satunya alat transportasi. Lalu mereka mulai menggunakan hewan untuk membantu mereka dalam perjalanan, seperti menggunakan kuda, gajah, atau unta. Nah, selanjutnya pada zaman kuno, masyarakat mulai mengembangkan kendaraan pertama, seperti kereta kuda dan gerobak. Ini memungkinkan perdagangan antar daerah dan perjalanan yang lebih jauh menjadi lebih mudah. Pada abad pertengahan, terdapat inovasi lain, seperti kapal layar di laut. Selanjutnya pada abad ke-20 hingga sekarang, era mobilisasi massal dimulai dengan mobil pribadi yang lebih terjangkau dan jaringan jalan yang berkembang pesat. Inovasi seperti pesawat terbang, kereta cepat, dan transportasi publik modern meningkatkan konektivitas global secara signifikan. Masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu perspektif global dari visi ekonomi. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia sehari-hari, dengan tolak ukur pemenuhan kepuasan kebutuhan menuju pada kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Nah, perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini dan hari esok. Sedangkan apa yang diperspektifkannya, terutama berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Sedangkan persediaan sumber daya itu terbatas, bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber alternatif. Nah, sebagai contoh, seorang pengrajin tas di Bali dapat menjual produknya langsung ke konsumen di Eropa melalui platform e-commerce global.
Ini bukan hanya transaksi lokal, tetapi melibatkan pengiriman internasional, regulasi ekspor-impor, fluktuasi mata uang, dan persaingan dengan produk serupa dari negara lain. Nah, dengan demikian, e-commerce menjadi bagian integral dari ekonomi global modern, menghubungkan pasar, konsumen, dan produsen di seluruh dunia dengan cara yang belum pernah terjadi di sebelumnya. Ini mencerminkan sifat saling terhubung dan interdependen dari ekonomi global, yang merupakan inti dari perspektif global dari visi ekonomi. Dari paparan yang telah saya sampaikan bahwa memahami perspektif global dari visi geografi, sejarah, dan ekonomi memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang dunia. Geografi meneliti bagaimana ruang dan tempat membentuk interaksi manusia dan lingkungannya. Sejarah meninjau masa lampau untuk memahami asal-usul tren dan pola global saat ini. Nah, sedangkan ekonomi menganalisis produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di seluruh dunia. Ketiga ilmu ini saling terkait dan memberikan wawasan penting tentang isu-isu global seperti perdagangan internasional, migrasi, perubahan iklim, dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mempelajari perspektif global dari berbagai ilmu ini, kita dapat lebih memahami dunia yang kompleks dan saling terhubung, serta bersiap untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Baik, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman. Terima kasih yang telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.